Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya Hani Erlita Sari SPD dari SMA Negeri 11 Tebo, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tebo. Aksi nyata ini bertujuan melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Rencana yang saya sampaikan pada refleksi 4P koneksi antar materi, yaitu saya akan memulai dengan melakukan refleksi terhadap apa yang saya dapat kembangkan untuk dapat menerapkan nilai dan peran saya sebagai pendidik. Kemudian merancang kegiatan untuk dapat saya lakukan sebagai aplikasi dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil refleksi terhadap apa yang saya dapat kembangkan untuk menerapkan nilai dan peran saya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, dengan peranan saya, baik dalam pembelajaran atau lingkungan di sekolah maupun masyarakat, bertujuan senantiasa mampu memberikan pengaruh yang berdampak pada murid, sehingga saya berusaha mengembangkan diri saya sendiri untuk dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak dalam kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid, yaitu sebagai berikut. Mandiri. Jika pendidik ibarat petani, maka pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah lahan akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh pada waktu panen. Saya menyadari sangat perlu untuk senantiasa belajar. Keberhasilan pendidik dalam meningkatkan kualitas pribadi akan mempengaruhi kualitas anak didiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senantiasa berusaha mempelajari apapun demi meningkatkan kualitas diri. Beberapa waktu ini yang saya pelajari secara mandiri adalah terkait dengan Merdeka Belajar dalam aplikasi Merdeka Mengajar. Mengikuti Zoom bersama Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi dan mengikuti pembelajaran Google Site untuk pembelajaran dan pelaksanaan tugas-tugas bersama CKP lain. Berikut foto yang dapat saya tampilkan. Yang pertama, belajar mandiri mengenai aplikasi Merdeka Mengajar. Di sana saya mempelajari beberapa video. Kemudian yang kedua, melakukan Zoom bersama Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi mengenai pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran Google Site untuk pemanfaatan pembelajaran dan tugas-tugas bersama CGP lainnya. Kolaboratif. Dalam proses memberikan tuntunan kepada murid, diperlukan kerjasama berbagai pihak. Saya melakukan kolaborasi baik secara individu dengan guru, dengan majelis guru, maupun bersama masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan kolaborasi, saya merasakan manfaat, tugas menjadi lebih banyak solusi permasalahannya, dan semakin cepat selesai sekaligus dapat menjangkau banyak murid. Saya menyadari bahwa setiap orang memiliki kekuatan masing-masing, maka diperlukan sikap saling terbuka menerima satu sama lain untuk dapat menjadikan kekuatan yang besar. Kolaborasi dapat terjadi dengan direncanakan atau tanpa direncanakan dalam pengembangan diri saya. Berikut foto yang dapat saya tampilkan. Yang pertama, menyelesaikan masalah dalam pembelajaran maupun kerja bersama rekan kerja. Yang kedua, diskusi bersama rekan sejawat dalam ruang guru. Ketiga, ikut berpartisipasi dengan masyarakat menguatkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat sekitar murid.
dalam HUT Desa Tegal Arum. Keempat, kolaborasi dengan murid mengenai kelas meeting yang akan dilaksanakan. 5. Kolaborasi dengan kepala sekolah, guru BK, dan wali murid dalam pertemuan dengan orang tua atau wali murid. 6. Kolaborasi dengan kepala sekolah, guru BK, dan majelis guru dalam rapat kenaikan kelas. Reflektif. Saya menyadari bahwa dalam setiap hal diperlukan kaca atau cermin, baik diri sendiri ataupun orang lain, yang berfungsi memberikan gambar yang utuh atas yang kita kerjakan untuk ditingkatkan hasil selanjutnya. Refleksi yang saya lakukan berkaca pada diri sendiri terlebih dahulu, kemudian meminta kawan dan murid untuk merefleksi mengenai apa yang sudah saya lakukan atau yang belum saya lakukan. Yang dijadikan ukuran dalam refleksi yang dilakukan kali ini, seperti dalam lembar asesmen guru penggerak yang terdapat dalam LMS. Dari sini, saya sangat menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan di mana-mana, dan saya menyadari apa yang seharusnya saya lakukan di waktu depan. Inovatif. Saya menyadari kemajuan pendidikan berawal dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pendidik untuk kemajuan murid. Inovasi yang saya lakukan dalam pembelajaran yaitu dengan membuat permainan berisi materi pembelajaran dalam aplikasi Quizzes. Dalam upaya saya meningkatkan kualitas murid yang saya menjadi wali kelas di sana, yaitu membuat asistensi kelas. Dari asistensi kelas, saya memperoleh kekuatan yang terdapat dalam keluarga murid untuk dapat dijadikan sarana kolaboratif dalam peningkatan keterampilan pembelajaran. Kegiatannya yaitu membuat kerajinan piring dari pelepah sawit. Namun, dalam hal ini, kegiatan masih dalam tahap perencanaan program karena masih harus dikomunikasikan dengan beberapa pihak. Berikut foto yang dapat saya tampilkan. Yang pertama, penggunaan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran. Yang kedua, asistensi kelas. Yang ketiga, yakni dari hasil asistensi menemukan kekuatan dari orang tua murid untuk dijadikan sumber dalam kolaborasi selanjutnya. Tampilan foto dengan hasil karya yang dihasilkan. Berpihak pada murid. Kegiatan berpihak pada murid yang dilakukan diantaranya yang pertama, membangun kesepakatan-kesepakatan baik di dalam kelas maupun dalam kegiatan di luar kelas. Kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyampaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan murid, baik dalam bentuk gambar atau lainnya. 3. Memberitahu hasil yang diperoleh murid dalam belajar, kemudian memberi kesempatan untuk dapat memperbaiki jika masih belum mencapai pada ketuntasannya. Yang keempat, memberikan pelayanan komunikasi dengan murid untuk dapat menyelesaikan masalah dalam pembelajarannya dengan mata pelajaran lain. Kelima, dalam penanganan kelas sebelum pelaksanaan penilaian akhir sekolah, yaitu membangun kesepakatan pada siswa yang belum menyelesaikan administrasi sekolah. Berikut foto yang dapat saya tampilkan. Pertama dan kedua adalah hasil dari belajar murid dengan menampilkan sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, menyepakati bersama dalam kegiatan kelas meeting sekolah. Setelah semua administrasi diselesaikan, saatnya pembagian kartu ujian. Kemudian, terakhir adalah menyelesaikan masalah-masalah yang dalam hal ini pendidik adalah sebagai wali kelas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.